Ade asana. Pangan jadi. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, jadi sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini seperti biasa Ibu akan melaksanakan absen terlebih dahulu. Sudah semua bawa HP? Sudah. Ya, jadi link absen akan Ibu kirim melalui WA Group. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kesiapan kalian. Ya, sudah membawa buku PPKN? Sudah membawa buku tugas? Sudah. Ya. Nah, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas bersama kalian. Jadi, Ibu harapkan selama nanti kita belajar, Ibu harap kalian disiplin, ya, dan tertib dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sepakat? Nah, untuk meningkatkan konsentrasi kalian, Ibu akan mengajak kalian ice breaking dulu sebentar. Ya, silahkan perhatikan Ibu di depan. Ya, angkat tangan kanan kalian, ya seperti ini, ya telunjuknya. Silahkan diputar mengikuti arah jarum jam. Ya, pelan-pelan. Silahkan diputar pelan-pelan mengikuti arah materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat? Satu orang saja, yang lainnya? Oke, Ibu minta Danu. Masih Bu, materi yang kita pelajari minggu lalu yaitu perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bu. Nah, silakan Ibu akan melaksanakan pretest. Jadi silakan kalian menjawab soal. Ibu akan bagikan link Google Form, kurang lebih ada 10 soal. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah menyelesaikan tugas membaca dan menjawab soal tentang materi perumusan dan pengesahan UUD 1945, kalian dapat menjelaskan dengan benar dan kritis perumusan pengesahan UUD 1945. Yang berikan kalian waktu kurang lebih selama 10 menit untuk melaksanakan literasi. Silahkan kalian buka bukunya. Jadi hari ini kita sudah sampai pada tahap inti. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan mengajak kalian menerapkan model pembelajaran project based learning. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran project based learning, yang pertama Ibu akan mengajak kalian menentukan pertanyaan mendasar. Ya, Ibu akan menayangkan sebuah video, nanti silahkan kalian cermati video yang akan Ibu tampilkan di depan. Yang kedua, Ibu akan ajak kalian untuk menyusun perencanaan proyek, selanjutnya menyusun jadwal pembuatan. Yang keempat, Ibu akan memonitor keaktifan dan perkembangan proyek yang
akan kalian buat. Selanjutnya, memantau kemajuan proyek kalian, terus menguji hasil. Pada saat menguji hasil, kalian Ibu harapkan untuk melaksanakan presentasi. Ya, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Bisa dipahami? Nah, sebuah bangsa dan negara, sehingga semua komponen bangsa Indonesia memiliki ikatan kejiwaan yang sama. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga memuat ketentuan tentang identitas nasional sebagai hasil perjuangan bersama, yaitu dasar negara, bendera, bahasa, akibat pelanggaran hak orang lain, dan melabaikan kewajiban. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki dasar atau landasan dalam memperjuangkan haknya. Keempat, tidak adanya aturan yang jelas dalam ya, tadi kalian sudah menonton video pembelajaran mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Sekarang Ibu akan melanjutkan untuk menayangkan sebuah video. Ya, ini merupakan kasus yang sering kali terjadi di sekolah. Nah, setelah nanti kalian menonton video di depan, silakan kalian cari kira-kira apa makna dari video yang Ibu tayangkan. Bisa dipahami? Apa sih makna dari video yang kalian tonton tadi? Ada yang bisa memberikan makna dari video yang kalian tonton tadi? Oke, Ibu pilih satu orang. Widya, silakan Widya. Makna dari video yang sudah ditayangkan tadi menurut saya ialah pentingnya kita sebagai siswa menaati tata tertib sekolah yang berlaku di sekolah. Selain sebagai siswa, kita sebagai masyarakat juga wajib menaati peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD NRI tahun 1945. Karena peraturan yang telah ada saat ini dibuat demi mengatur kehidupan. Sudah semua duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nanti di dalam LKPD silahkan diisi identitas kalian. Ya, diisi nama anggota kelompok, kelas, dan nomor absen. Ya, untuk langkah selanjutnya kalian bisa membuka halaman 4 dari LKPD karena hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat sebuah proyek berupa mind mapping mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian untuk menyusun jadwal dalam penyelesaian proyek yang Ibu tugaskan. Jadi silahkan berdiskusi dengan anggota kelompok kapan kira-kira proyek ini akan dilaksanakan, alat dan bahan apa saja yang kira-kira perlu dipersiapkan. Mengenai alat dan bahan, Ibu sudah cantumkan di dalam LKPD. Sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian.
Ya, sudah selesai kalian mengerjakan proyeknya? Ya, kalau sudah, Ibu akan mempersilakan kalian untuk presentasi di depan, dimulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Kenalkan, nama saya Desa Ketudiana Mustika Sari. Di samping saya ada Nikadek Nadia Setia Dewi. Di sampingnya juga ada Iketetis Nusantesa dan Imade Danu Prawira. Setelah terjadi perubahan pada sila pertama. Sebelumnya, usulan tersebut juga telah dicantumkan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni setelah terjadi perubahan kata-kata dalam sila pertama. 4. Makna penetapan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penetapan UUD NRI pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI memiliki makna bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah memiliki dasar konstitusi dengan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji sudah bagus dan jelas. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada kelompok penyaji ialah, kira-kira apa akibat bagi warga negara dan bangsa negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar? Terima kasih untuk tanggapan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami mengenai pertanyaan apa akibat bagi warga negara dan bangsa negara apabila tidak memiliki UUD ialah A. Negara tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup. Suatu negara bisa hancur jika tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup. Karena negara tersebut tidak memiliki tujuan, visi, misi, dan cita-cita yang ingin diwujudkan bersama. B. Masyarakat lebih rentan terkena konflik. Dari penampilan 6 kelompok tadi, Ibu amati kalian sudah sangat baik mengerjakan proyek yang Ibu tugaskan. Nah, dari proyek yang kalian kerjakan, tentunya kalian sudah mengetahui arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bagi bangsa dan negara. Jadi kalian bisa membayangkan kira-kira apa yang akan terjadi dengan negara kita apabila tidak ada UUD 1945. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Siapa yang bisa? Oke, Bayu, silahkan Bayu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah kita bisa lebih memahami arti penting dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Selain itu, kita juga mengetahui kira-kira apa yang akan terjadi dengan bangsa dan negara ini apabila tidak ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, luar biasa sekali Bayu, tepuk tangan untuk Bayu. Ya, jadi Bayu sudah bisa menyimpulkan atau merangkum mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang mari kita bersama-sama melaksanakan refleksi. Nah, kira-kira bagaimana sih perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan perasaannya? Oke, Ibu tunjuk Krisna. Silakan Krisna. Terima kasih atas kesempatannya. Pembelajaran hari ini menurut saya lebih berkesan dan menyenangkan. Adapun beberapa manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Salah satunya ialah saya lebih mudah memahami materi dengan model pembelajaran PJBL karena kami diajak untuk membuat proyek berupa mind mapping. Sekarang Ibu akan lanjutkan untuk memberikan post test kepada kalian. Jadi, kalian bisa mengukur diri kalian.
Ada nggak peningkatan pemahaman kalian mengenai materi hari ini sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran? Sekarang silahkan buka WA grup kalian. Ibu sudah mengirimkan link Google Form. Silakan dijawab, kurang lebih ada 10 soal di sana. Menurun? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelas 7. Nah, jadi Ibu ingin menyampaikan materi yang akan kita bahas minggu depan. Ya, minggu depan kita akan membahas mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Silahkan nanti kalian baca-baca bukunya di rumah. Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, karena tadi Ibu awali dengan doa, hari ini juga Ibu akan akhiri dengan doa. Wisnu, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada asana Prama Sakti. Om Sakti 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 Om.